Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, mungkin saat ini kondisinya kamu lagi memikirkan diri dia. Lalu ada hal apa sih yang mungkin terjadi pada diri dia? Dan apa yang sedang dia rasakan kepada kamu? Lalu apa sih tanya batinnya kepada sahabat bagian? Nanti kita akan cek bersama-sama. Temanya sudah Kevin tentukan ya. Temanya adalah di saat kau memikirkan dia. Dan ini yang banyak terjadi pada diri dia. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, di saat kau sahabat kebahagiaan sedang memikirkan dia, ini yang banyak terjadi pada diri dia. Rasakan dan sebut nama orang tersebut, seseorang yang terhubung dengan kamu, baik terhubung secara emosional, baik terhubung secara sebuah koneksi, ataupun apapun itu juga. Keterhubungan antara kau dan dia. Di saat kau sahabat kebahagiaan sedang memikirkan dia, apa yang terjadi pada diri dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya untuk tema kita hari ini. Kita tarik signifikator dari energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promo ya. Untuk buku Kevin Heart, buku volume pertama. Ini masih bisa kalian dapatkan di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Buku Heart ini menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah kamu tinggalkan ya. Kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya menggunakan bahasa Indonesia dan ini full color ya, sahabat bagian, berwarna juga bukunya. Ada afirmasi cinta juga. Dan afirmasinya ini difungsikan untuk meningkatkan frekuensi sahabat bagian ke level yang jauh lebih tinggi, yaitu level cinta. Ada risalah suara hatinya juga di halaman pertama. Ini ada risalah suara hatinya juga sahabat bagian sebagai pengantar. Dan kalian bisa dapatkan eksklusif bukunya di link Shopee, ada di kolom deskripsi. Volume pertama Heart dan volume yang kedua selanjutnya bisa kalian tunggu saja nanti ya. Pastinya bakalan lebih menarik lagi isi dan juga terapan yang Kevin sampaikan di buku yang Kevin tulis ya. Oke, kita langsung saja untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah sleep, sahabat bagian. Di saat kau memikirkan diri dia, apa yang terjadi pada diri dia? Sepertinya orang ini sedang ngalamin kesendirian. Dia sedang ngalamin kesendirian, dia lagi lelah banget, dia lagi butuh waktu untuk beristirahat. Kau memikirkan diri dia bukanlah sebuah kebetulan ya sahabat kebahagiaan. Jika hubungan kamu sama dia adalah koneksi emosional yang mendalam, atau hubungan yang memang pada dasarnya kau memiliki sebuah telepati jiwa kepada diri dia. Perasaan kamu selalu terhubung kepada dia, dan bahkan jiwa kamu mungkin terhubung kepada dia sebagai cinta secara spiritual. Memang di saat kau memikirkan diri dia, orang ini tuh lagi beristirahat atau lagi lelah banget. Entah lelah dalam kondisi rutinitas, aktivitas, masalah-masalah internal atau masalah-masalah eksternal. Jika berkaitan dengan cinta bersegi-segi, kamu tiba-tiba memikirkan dia, ada apa dengan diri dia? Sepertinya ada masalah-masalah yang dia rasakan dalam ranah waktu atau kualitasnya dia. Dia sepertinya terlalu banyak memberikan waktu kepada orang lain, atau kepada urusan-urusan yang pada dasarnya belum selesai sampai dengan saat ini. Sleep juga mengindikasi tentang seseorang yang mengalami sisi kelelahan dan juga rasa sepi. Namun berkaitan itu juga, terkadang rasa sepi seseorang itu terpaku pada apa yang dia rasakan dan dia nikmati.
Kalau kamu memikirkan dia memang lagi lelah, dia memang lagi sendiri, lagi capek banget. Tapi biarkan saja saat bagian. Kenapa? Karena dia lagi menikmati waktu kesendiriannya dia atau waktu istirahatnya dia. Dan ini yang terjadi. Bukanlah sebuah kebetulan ketika kamu tiba-tiba mikirin dia. Kevin, kok aku tiba-tiba jam 9 pagi ke koneksi sama dia ya, ada apa ya? Kok jam 1 siang aku kayak kepikiran dia terus ya, sore juga sama, bahkan malam ini lebih kenceng lagi energinya. Secara energi itu mungkin adalah firasat kamu atau mungkin juga koneksi jiwa kamu terhadap diri dia, dan pada dasarnya dia memang merasakan sesuatu hal yang lagi gak nyaman dengan kualitas hidupnya. Tentang sebuah koneksi jiwa dan juga firasat, ini sebuah kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda. Kalau firasat itu datangnya untuk diri pribadi, kalau koneksi jiwa ini datangnya itu adalah antara kau dengan seseorang. Dan ini yang Kevin tulis ya di bukunya Kevin tentang koneksi, nanti di versi yang berikutnya ya. Oke. Atau di volume berikutnya. Selanjutnya ada energi apa? Ada kartu door. Saat kebagian ada sebuah jalan penemuan dan juga babak baru. Jika kamu sedang memikirkan dia dan bahkan kamu secara menyeluruh memikirkan dia banget, tapi kamu lihat vibrasinya kamu dulu bagaimana ketika kamu memikirkan dia, apa yang kamu rasakan? Kamu juga harus tahu vibrasi kamu ada di level force up atau di level power. Force dan power ini sudah pernah Kevin sampaikan ya kepada sahabat kebagian tentang materi ini. Yang masih kebingungan energi power dan force, cek aja di Instagramnya Kevin share itu tabel level vibrasi energi emosional antara power dan juga force. Ketika memikirkan seseorang tapi energi kamu force, seperti mungkin ada rasa sedih yang mendalam, ada rasa cemas, ada rasa marah, ada rasa takut, apatis. Kalau energi kamu force di situ, emosional kamu force, ini bisa mengakibatkan masalah-masalah yang berkaitan dari kemelekatan kamu terhadap diri dia. Tapi ketika kamu sedang memikirkan dia, tiba-tiba memikirkan diri dia, tapi energi kamu tuh netral, kamu gak ada masalah apapun, kamu masih berada di kondisi stabil, kesadaran, penuh cinta kasih, ini mengindikasi bahwa akan ada sebuah sinyal bahwa diri dia akan membuka sebuah pintu kembali kepada diri kamu atau koneksi kembali kepada diri kamu. Kamu yang merasakan sebuah telepati jiwa ini yang cukup erat, yang membuat diri dia nantinya bakalan akan membuka sebuah lembaran atau pintu. Simbolnya ada sosok seorang perempuan, dia seperti sedang membuka sebuah pintu, namun pintunya ini terbuat dari buku. Mengindikasi buku itu tentang sebuah memori atau ingatan atau sebuah kisah atau perjalanan. Bukunya ini ada di tengah ya, ada di lembaran tengah. Mengindikasi bahwa perjalanan kamu sama dia itu belum selesai, masih berada di tengah perjalanan. Masih ada indikasi-indikasi lain kau akan terhubung kepada diri dia. Di saat kau memikirkan dia, kalaupun ini adalah hubungan yang lagi on off atau mungkin juga hubungannya ini lagi off, nanti akan ada sebuah koneksi kembali antara kau dan dia. Karena kisah kau dan dia ini belum selesai. Tapi kalau misalkan kamu tiba-tiba memikirkan dia, hubungan kamu masih ada sama dia, komunikasinya juga masih ada. Dan yang paling kuatnya adalah kau memang penuh dengan empati yang merasakan bahwa dia lagi kelelahan. Seperti di kartu sleep. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah mind. Ketika kau memikirkan dia, apakah dia memikirkan kamu? Ya, kartu mind di sini sudah pasti jawabannya adalah iya ya, satu bagian. Kau dan dia ini bukan hubungan hanya kau saja yang mencintai dia, bukan. Setelah ditelusuri, kamu pun juga tahu ya bahwa dia juga masih cinta kamu, dia masih sayang sama kamu. Dan ketika kau memikirkan diri dia dalam kondisi kamu tidak terlalu melekat, sedih atau apa, mengindikasi kuat bahwa diri dia juga sebenarnya sedang memikirkan kamu. Kartu main tentang sebuah pikiran, tentang sebuah logika, dan ada sebuah pertanyaan besar di dalam benaknya dia. Apakah kita masih memiliki sebuah kesempatan untuk bisa saling bercerita, berbagi banyak hal? Pada dasarnya yang terjadi pada diri dia adalah dia ini pengen banyak berdiskusi atau ngobrol banyak hal kepada kamu, meskipun waktu atau suasana mungkin tidak memungkinkan. Tapi dia berencana bagaimana caranya agar aku bisa terkoneksi kembali dengan kamu untuk bertukar pikiran. Orang ini secara menyeluruh kalau ngobrol, bertukar pikiran, ini cocok banget sama kamu saat bagian. Mungkin zodiaknya kamu sama dia cocok juga ya. Karena main di sini juga
mengindikasi tentang apa yang kau pikirkan, apa yang dia pikirkan, tentang apa yang kau pahami dan dia yang dia pahami ini sama-sama memiliki frekuensi yang sama, sehingga obrolannya itu akan selalu nyambung. Kau dan diri dia tuh nggak miskomunikasi dalam banyak obrolan. Mungkin ini juga bagian dari cinta secara mental. Cinta secara mental adalah bagaimana kalian bermain di dalam sebuah cinta atau terhubung di dalam sebuah hubungan penuh dengan pikiran-pikiran rasional yang mengantarkan hubungan kalian ke sebuah tujuan. Cinta secara mental ini memang tertata. Walaupun terkesan kaku, tidak romantis, tapi suasana-suasana yang diciptakan itu selalu mengalami sebuah pertumbuhan secara mental. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Ada kata affection. Oke, saat bagian di saat kamu memikirkan dia, ini yang banyak terjadi pada diri dia adalah dia lagi kesepian. Kartu slip itu sendirian ya, artinya ya sendirian atau kesepian atau kelelahan. Dan kartu yang paling kanan di sini ada kartu affection. Orang ini pada dasarnya memang merindukan kamu juga saat bagian. Mungkin situasinya itu tidak memungkinkan, tapi akan ada sebuah momen di mana dia akan membuka pintu ke kamu dan dia akan menerima afeksi dari kamu, atau mungkin juga kamu akan mendapatkan afeksi yang serupa dari diri dia. Affection di sini tentang bagaimana cinta itu tumbuh dan berkembang, mengalami sisi kerinduan, kesedihan, dan kalau boleh dibilang orang ini mungkin akan bilang, sayang, aku lelah banget, aku capek banget, aku lelah, aku butuh istirahat, tolong jangan banyak kata-kata. Mungkin dia hanya ingin bersandar di samping kamu. Mungkin dia hanya butuh dipeluk atau tidur di pangkuan kamu, karena dia benar-benar pengen beristirahat. Mungkin tuntutan hidupnya dia lagi banyak, masalah ekonomi, masalah kepercayaan, masalah rutinitas yang menjenuhkan. Atau mungkin juga dia tidak memiliki sebuah gairah atau passion terhadap hal-hal baru, mengalami stagnan. Dan dia memang butuh ketenangan di sini saat bagian. Perasaan kamu yang kuat, kau yang memikirkan diri dia, bukanlah sebuah sembarangan pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah kemelekatan atau keinginan semata. Pada dasarnya kau memang terhubung kepada dia, bahwa orang ini memang lagi kelelahan dan butuh afeksi, serta butuh tempat istirahat. Pelukanmu, empati kamu, mungkin yang akan membuat diri dia merasa nyaman. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada sacrifice. Saat bagian, kalau misalkan kamu tiba-tiba memikirkan dia tapi kamu masih ada rasa sakit ya tentang apa yang kamu korbankan ke dia. Dia cuek, dia gak peduli, dia bahkan tak membalas chat kamu, bahkan cuma dibaca doang atau apa. Ketika kamu ngerasain itu, rasa sakit justru yang terjadi pada kamu. Kamu memikirkan dia, tapi bagaimana dengan dia? Dia yang tak peduli dengan chat kamu dan lain sebagainya. Artinya jangan menambah pikiran. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Chat dia panjang kali lebar gak akan ditanggepin saat bagian. Kalau situasinya mungkin kamu kepikiran dia, kamu udah berusaha chat dan lain sebagainya, tapi dia gak ada respon, berarti yang sedang bermasalah atau yang mengalami kelelahan itu kamu, bukan dia. Maka di sini pembacanya itu harus ada logikanya juga ya saat bagian. Jika kamu kayak ngerasa bahwa Kevin ini kayaknya bukan bacaan buat aku deh, justru kebalik, justru aku yang ngerasa lelah, capek banget, aku komunikasi sama dia, aku mikirin dia, tapi gak pernah ditanggepin, artinya kamu yang capek. Tapi jika lain sisi saat bagian, kamu udah tahu vibrasi kamu ini ada di level power, dan kamu merasakan tiba-tiba memikirkan dia. Itulah yang terjadi pada dia dari pembacaan ini. Makanya harus dipastikan dulu nih, vibrasi kamu itu apa. Ini adalah bacaan general reading, bukan personal reading ya. Jadi kemungkinan adalah terbolak-balik. Maka dari itu pastikan dulu vibrasi energi emosional kamu ada di level power atau force. Kalau kamu force, yaitu kamu kayak ngerasa bahwa kesedihan yang mendalam, apatis, kemarahan, terlalu bangga atau apa, dan kamu kayak ngerasa bahwa terkunci dalam hubungan semacam ini, gak bisa ngegapai dia, komunikasi gak dibales, cuma dibaca doang, dan kamu selalu memikirkan diri dia yang membuat kamu sakit dan lain sebagainya. Lalu apa energinya? Kamu lelah, kamu capek,
kalau dia tidak merespon. Namun lain halnya jika ini tidak berlaku pada kamu, dalam artian kamu baik-baik saja tapi tiba-tiba memikirkan dia. Indikasi terkuat dia yang lagi kenapa-napa saat kebagian. Itu cara melihat atau cara merasakan energinya. Karena kartu sacrifice di sini tentang sebuah pengorbanan, tentang sebuah pertahanan dan juga rasa sakit. Salah satu di antara kalian ini mungkin lagi mengalami rasa sakit, terutama sakit hati atau perilaku-perilaku yang mungkin tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah signifikatornya dan kita akan cek lagi saat kebagian, kita akan tembusin lagi menggunakan kartu tarotnya. Di saat kau memikirkan dia yang banyak dan hal yang banyak terjadi pada diri dia. Kita akan cek. Mungkin nanti Valentine Kevin mau bagi-bagi buku ya, bagi-bagi buku atau mungkin juga giveaway untuk saat bagian. Jadi kalian pantengin terus aja Instagramnya Kevin, karena mungkin nanti Kevin akan bagi-bagi di salah satu video-videonya Kevin ya, terutama untuk buku Heart ya. Dan untuk saat bagian yang pengen beli langsung buku Heart, kalian masuk aja ke link Shopee yang ada di kolom deskripsi ya. Ada di kolom deskripsi. Kalau bingung bagaimana bisa DM aja ke Instagramnya Kevin. Instagramnya Kevin tuh ada di tulisan ini ya, atau di layar bawah ini yang sering muncul, itu adalah Instagramnya Kevin. Kalian DM aja, nanya bukunya, nanti Kevin akan share lewat Shopee. Beli langsung bisa nggak? Bisa, DM aja ke Instagramnya Kevin kalau kalian nggak punya Shopee. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ini adalah energi yang selanjutnya. Di saat kau sedang memikirkan diri dia. Di saat kau sedang memikirkan diri dia. Kartu yang selanjutnya adalah Ten of Book. Saat di bagian kalian bisa lihat ada sosok seorang perempuan. Dia seperti sedang tersungkur, lalu ada sebuah genangan air yang mengalir. Namun alirannya cukup tenang di sini dan kabut sedang menyelimuti. Mengindikasi ada sesuatu hal yang tidak beres pada diri dia. Entah itu tentang permasalahan pikiran, masalah-masalah ekonomi, finansial, pekerjaan, rutinitas. Dia terlalu banyak melibatkan banyak hal kepada orang lain. Namun orang ini tidak pernah memberikan sebuah waktu untuk diri dia sendiri. Seakan-akan dia berkata di dalam batinnya dia, kenapa menjadi dewasa itu tidak menyenangkan ya? Kenapa menjadi tua itu tidak menyenangkan ya? Banyak masalah yang terjadi. Inner self-nya dia itu seakan-akan meminta dia untuk bermain, menghabiskan waktu untuk diri sendiri, tapi dia tidak pernah melakukan hal itu. Selalu melibatkan masalah kepada pihak lain. Sehingga yang terjadi pada diri dia adalah kelelahan, terkoneksi di kartu atas, yaitu kartu sleep. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Book. Saat bagian kartunya dia, dua kartu pertama di sini adalah Book of Book ya, mengindikasi tentang sebuah pemikiran atau pemahaman. Di saat kamu memikirkan dia, apakah dia memikirkan kamu? Iya, dia memikirkan kamu. Bahkan ketika dia memikirkan kamu, dia berupaya untuk menstabilkan diri dia dulu. Tapi terkadang orang ini juga kayak egois, kayak nggak peduli, karena dia nggak tahu caranya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini atau permasalahannya dia sendiri. Tapi dia berupaya untuk tetap tenang. Dan dia memang sangat sensitif sekali saat bagian. Jika tersinggung sedikit mungkin dia akan marah atau memberikan sebuah jarak. Atau bahkan yang terparahnya adalah ghosting. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Book. Itu kan bener kan? Ini kartunya 3 kartu dari kiri ke kanan, ini of book. Mengindikasi memang orang ini ada sesuatu hal yang dipikirkan banget. Ada masalah-masalah yang pengen dia selesaikan. Namun kabar baiknya di atas kepala kartu King of Book-nya di sini, ini ada cahaya biru. Biru di sini adalah cahaya dari bintang Sirius. Bintang Sirius itu memiliki makna tentang penemuan, kesadaran, dan juga pencerahan secara spiritual atau hal yang tak terduga yang akan datang mengantarkan ke hal yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dia yang sedang mengalami banyak permasalahan di sini tersadarkan dan bisa menemukan sebuah
pencerahan di dalam permasalahannya dia. Karena ketika kamu berdoa saat kebahagiaan, kamu berdoa untuk kebaikannya dia bisa menyelesaikan permasalahannya, doa itu bisa terkabulkan. Kenapa? Mungkin kamu adalah old soul, kamu adalah jiwa tua, kamu adalah seseorang yang memang terhubung kepada semesta. Doa kamu, kata-kata kamu, ini bisa menjadi sebuah realita. Maka gunakan kata-kata yang indah, doa yang indah untuk kebaikan diri dia. Jika kamu memang masih peduli kepada orang tersebut saat kebahagiaan, doakan yang baik-baik saja. Dan Kevin melihat warna biru di sini, ini juga terhubung kepada cakra tenggorokan. Seseorang yang terhubung kepada cakra tenggorokan, terutama saat kebahagiaan, terkadang kamu juga si pahit lidah. Apa yang kamu katakan bisa terjadi. Maka gunakan kata-kata yang positif saja saat kebahagiaan. Kata-kata yang positif, karena di sini ada sebuah petunjuk. Mungkin dia lagi butuh doa kamu untuk disegerakan masalahnya segera selesai. Dan mungkin kamu bisa menyarankan diri dia, sayang, kamu kayaknya lagi capek banget. Beri waktu buat diri kamu untuk melakukan apa saja, hobi atau apapun untuk diri kamu. Kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak mengurusi banyak hal. Beri waktu untuk diri kamu sendiri. Self love untuk diri kamu sendiri. Biar kamu gak capek, lelah dalam hidup. Dan bahkan mungkin kamu akan membandingkan, kenapa jadi dewasa itu tidak menyenangkan. Kamu perlu bermain untuk diri kamu dan jiwa kamu. Beristirahat dulu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, saat kebahagiaan, ini kartunya resonate sih. Deretannya Kevin nih, kartu ke kiri sampai ke kanan, kartunya adalah off book. Ini simbol seorang yang sedang tidur, walaupun penuh dengan kecemasan, tapi dia pengen tidur di sini. Indikasinya mungkin orang ini atau dia saat bagian lagi ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari insomnia, sulit tidur, kualitas tidurnya lagi nggak baik, lagi capek banget dan butuh istirahat. Jadi ketika kamu memikirkan diri dia, poinnya adalah orang ini lagi butuh waktu untuk beristirahat. Kartu pertama simbol orang lagi tidur, kartu yang selanjutnya di sini Four of Book, orang yang sedang tidur tapi pengen tidurnya yang nyaman. Ya, kartu ini adalah kartu ciptaannya Kevin ya, dua-duanya. Dan kartu ini adalah Dreamy Fluke Tarot. Dan Dreamy Fluke di sini mengindikasi bahwa dia lagi capek banget saat bahagia, benar-benar capek banget. Maka beri waktu. Atau mungkin sebaliknya kamu yang lagi ngerasa capek banget tiba-tiba mikirin dia. Oke, kalau misalnya kamu lagi capek banget tiba-tiba mikirin dia, kamu nggak usah menanggapi tentang pikiran kamu. Udah, pikiran kamu mau mengatakan apa, mau memikirkan rasakan saja, amati saja, tidak usah tanggapi. Dan setelah itu saat bagian hening sejenak, isi kepala kamu dengan banyak oksigen dengan cara tarikan napas, tarik napas panjang lewat hidung, tahan kemudian keluarkan lewat hidung. Agar monkey mind yang ada di dalam pikiran kamu atau otak limbik kamu yang bekerja ini tidak mempengaruhi perasaan kamu secara mendalam. Biar tidak ada pikiran-pikiran yang berlebihan atau anxiety. Kau dan diri dia pada dasarnya lelah, butuh waktu untuk beristirahat. Maka jika mungkin di bulan ini ada waktu untuk istirahat, maka beristirahat saja. Atau mungkin juga kalian hanya pengen sekedar jalan-jalan menikmati udara yang segar, silahkan saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Temperance. Temperance di sini tentang sebuah keseimbangan. Simbolnya ada sosok malaikat, dia sedang berdiri di atas danau. Dan di atas danau ini menciptakan sebuah riak, mengindikasi bahwa ketenangan batin kamu akan menjalar kepada semuanya. Dalam indikasinya adalah ketika kamu tenang, ketika kamu di sini mencoba untuk terfokuskan kepada ketenangan batin, dan kamu memberikan sebuah afirmasi kepada diri kamu dan diri dia dengan kata-kata positif, kita akan tenang, kita akan damai, dan aku percaya bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja. Kestabilan dan keselarasan energiku memberikan kenyamanan untuk dirimu. Aku percaya dan yakin aku adalah penyembuh untuk hatimu. Maka afirmasi ini bisa membuat hubungan kalian akan tetap baik-baik saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Cups. Saat bagian setelahnya juga akan bahagia bersama sih. Ini deretan kartunya ini masalah. Lalu yang kedua di sini, ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Ada Temperance yang sifatnya adalah stabil, ada kartu Three of Cups yang sifatnya adalah sukacita. Kalian bisa lihat ada dua sosok balerina sedang menari.
dan menarinya itu di atas danau yang cukup tenang. Dia menari di sini, mengambang. Ini adalah simbol dari sukacita, kebahagiaan, dan juga selebrasi. Ketika kamu memikirkan diri dia, kamu tidak overthinking, kamu masih bisa menyelaraskan energi kamu, tetap berada di kondisi power. Maka setelahnya apa? Ada sebuah pintu yang terbuka dan kemudian berbahagia bersama. Ini adalah alur energi dari pembacaan kita kali ini ya, sobat kebahagiaan. Tapi kita akan tembusin juga. Kita tembusin menggunakan kartu kata hati Oracle. Apa sih di dalam batinnya dia di saat kau memikirkan dia, yang banyak terjadi pada diri dia? Tanya batin. Kita lihat tanya batinnya dia dalam kata hatinya dia yang terdalam, suara hatinya dia yang terdalam ketika kau memikirkan diri dia. Kata hatinya dia. Kita akan cek bersama-sama kata hatinya dia. Aku mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku hanya bodoh karena tak mengakuinya lebih awal. Saat bagian orang ini mungkin tidak memberikan ucapan atau mungkin juga tidak mengatakan apapun bahwa diri dia masih mencintai kamu. Dan dia tidak mengatakan kata apapun yang meyakinkan hati kamu untuk saat ini. Biarkan saja saat bagian, dan pada dasarnya orang ini masih cinta kamu untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Dia hanya butuh waktu saja untuk diri dia sendiri. Jadi kalau kamu berpikir di sini, apakah dia masih mencintaiku? Apakah dia masih punya perasaan padaku? Kalian masih punya koneksi di situ saat bagian. Beri waktu. Gak usah terlalu banyak mencari sebuah validasi. Kalau misalnya kamu terlalu banyak mencari sebuah validasi akan perasaan ini dan perasaannya dia kepada kamu, mungkin efeknya adalah rasa kecewa. Daripada kecewa itu datang, jangan mencari validasi dulu. Biarkan saja. Biarkan semua mengalir apa adanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap jalan kita akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Orang ini berharap juga saat bagian bahwa nanti juga akan ada sebuah pintu untuk terhubung kembali antara kau dan juga diri dia. Ini tentang masalah waktu saja ternyata saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kata hatinya adalah, aku sedang mempelajari koneksi spiritual ini kepada kamu saat bagian. Orang ini pada dasarnya mendapatkan sebuah sinyal telepati dari saat bagian, yaitu cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu akan selalu terhubung dan akan selalu terkoneksi, karena kalian masih memiliki sebuah misi jiwa untuk bisa menyelesaikan karma cinta yang mungkin sedang berlaku untuk kalian semua. Dan mungkin koneksi jiwa ini bisa saat bagian dapatkan di versi buku Kevin selanjutnya ya, karena Kevin nulis banyak juga tentang koneksi. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Tak ada yang lain dibandingkan kamu. Saat bagian, gak usah cari validasi deh. Gak ada yang lain selain kamu yang ada di hatinya. Kalaupun kasusnya mungkin dia lagi sama siapa-siapa, itu hanyalah sebuah pelampiasan saat bagian. Kenapa? Di sini ada kartu main. Kamu sudah menciptakan long term memory yang panjang sama dia. Kamu sudah mengisahkan banyak kenangan kepada diri dia. Ketika mungkin dia situasinya lagi sama siapa, lagi seperti apa, itu hanya sebatas pelampiasan saja. Karena waktu yang paling banyak dia habiskan sepanjang tahun, dari tahun lalu, dan juga sampai dengan saat ini, paling banyak waktu yang dia habiskan itu sama kamu saat bagian. Jadi tak ada yang lain dibandingkan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak menyangka akan jatuh cinta padamu secepat ini. Saat kebahagiaan, ketika seseorang bisa jatuh cinta secepat ini dan seperti merasakan ada sebuah koneksi yang besar, itu mungkin adalah bagian dari past life kau dan diri dia. Makanya di sini dia mencoba untuk mempelajari tentang koneksi spiritual ini. Kenapa ya kita bisa kayak rasa deket banget padahal belum pernah ketemu? Ya mungkin ini indikasinya adalah kamu dipertemukan kembali di kehidupan yang saat ini untuk menyelesaikan misi jiwa kamu dalam hubungan yang jauh lebih bermakna. Kayaknya tema misi jiwa itu sudah pernah Kevin bahas ya di tahun kemarin ya. Mungkin kalian bisa cek aja tentang misi jiwa itu di videonya Kevin yang sudah pernah Kevin bahas. Selanjutnya, semua yang aku pikirkan tentangmu saat ini adalah betapa tertariknya aku padamu. Oke, kalian bisa baca ya saat bagian ini ada kalimat yang mengungkapkan isi hatinya dia, terutama dalam pikiran. Semua yang aku pikirkan tentangmu saat ini adalah betapa tertariknya aku padamu. Artinya orang ini masih punya gairah
ketertarikan kepada kamu. Jadi kamu tidak usah kebingungan ya, atau mencari sebuah validasi lain. Selanjutnya adalah aku berharap masa depan akan membawa kita untuk bersama. Orang ini berharap masa depan bisa memberikan kebahagiaan bersama. Dalam artian orang ini masih punya harapan-harapan untuk bersama dengan kamu. Tinggal bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan kondisi yang baik ya, dan juga kepala yang lebih dingin lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jangan lupakan aku karena aku tidak melupakanmu. Satu bagian, kamu diminta untuk tidak melupakan diri dia karena dia juga tidak akan melupakan kamu. Ini hanya masalah waktu saja. Biarkan kedewasaan dan masalah-masalah yang sedang dia alami ini berjalan. Seiring waktu berjalan, pasti semuanya juga akan baik-baik saja. Hanya masalah waktu. Oke. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia, dan inisial kamu atau inisial nama dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Gemini hadir, lalu selanjutnya di sini adalah Virgo, lalu di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Sagittarius, ada Scorpio, selanjutnya di sini adalah Aries, ada Cancer, ada Leo, ada Aquarius, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Untuk inisial yang pertama ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf P untuk Papa, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya ada huruf T untuk Tango, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf N untuk Nano, ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf D untuk Delta, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Z untuk Zero, lalu ada huruf X untuk Christmas, ada huruf B untuk Bravo, dan yang terakhir di sini adalah huruf G untuk Gamma. Ini adalah beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Yang mau pesan buku hard silahkan, saat bagian stoknya masih ada ya. Kalau stoknya menipis mungkin nanti sifatnya adalah PO ya. Pasti akan Kevin kirim ya ke saat bagian. Oke, seperti itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matayu Masio.